Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 149. Tidaklah mengherankan kalau Niken Darmini mudah jatuh hati kepada Dirasani dan melupakan pria-pria yang pernah menarik hatinya seperti Bagus Sajiwo dan yang terakhir Tejakas Mala. Apalagi Bagus Sajiwo sudah membuat ia kecewa, cemburu, dan benci. Tejakas Mala memang seorang pemuda yang menarik pula, akan tetapi sikapnya angkuh dan tidak pandai merayu seperti Dirasani. Dirasani lebih unggul kalau dibandingkan dengan yang lain. Pemuda ini, biarpun tidak sesakti Tejakas Mala atau Bagus Sajiwo, namun juga bukan pemuda sembarangan. Dia masih adik seperguruan Tejakas Mala, murid Bagawan Eka Brata di Gunung Agung, Bali. Selain wajahnya tampan dan masih muda, juga Dirasani adalah putra Adipati Belambangan, seorang pangeran yang kelak akan menggantikan ayahnya menjadi adipati, kaya raya dan dihormati semua orang. Hubungan antara Niken Darmini dan Dirasani menjadi semakin akrab. Kalau tadinya Niken Darmini masih bingung setiap kali bertemu Dirasanu yang memang serupa benar dengan kakaknya, namun setelah berada di Istana Kadipaten Belambangan selama kurang lebih 1 bulan saja ia sudah dapat membedakan antara dua orang saudara kembar itu. Sinar mata dan senyum mereka yang membedakan. Dirasani berwatak gembira, mudah tersenyum cerah dan sinar matanya jenaka. Sebaliknya Dirasanu sang adik kembar, wataknya pendiam dan pandang matanya serius. Hanya dalam keadaan gembira sekali maka dia serupa benar dengan kakaknya karena senyum dan sinar mata mereka pada waktu demikian tak dapat dibedakan. Maya Dewi merasa heran ketika ia melakukan pengejaran sampai memasuki daerah Belambangan ia mendengar keterangan dari orang-orang di perjalanan akan keadaan gadis yang menurut prajurit tadi diculik seorang pemuda. Mula-mula mereka memang melihat seorang gadis terikat di atas punggung seekor kuda yang didudukinya, dituntun seorang pemuda yang juga menunggang kuda. Akan tetapi setelah ia mengejar terus, ia mendengar keterangan lain dari orang-orang yang melihat gadis dan pemuda itu. Menurut mereka, gadis itu menunggang kuda dan sama sekali tidak dibelenggu, melainkan berdampingan dengan seorang pemuda tampan yang juga menunggang kuda. Bahkan tampaknya mereka akrab. Kemelut Belambangan karya Ho Ping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Mendengar keterangan ini, Maya Dewi menghentikan niatnya untuk melakukan pengejaran dan pencarian terhadap gadis yang diculik orang seperti yang ia dengar dari prajurit yang terluka di tepi jalan itu. Ia tidak tahu siapa gadis itu, siapa pula penculiknya dan apa urusan yang terjadi di antara mereka. Ia melakukan pengejaran hanya karena mendengar ada gadis diculik orang, dengan niat untuk menolong gadis itu. Akan tetapi keterangan terakhir yang ia dapatkan mengatakan bahwa gadis dan pemuda itu telah bergaul akrab, tidak ada tanda sama sekali bahwa gadis itu diculik atau dibawa dengan paksa. Ia akan mendapat malu sendiri kalau nanti dapat menyusul mereka dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Akan tetapi karena ia sudah berada di daerah Belambangan, ia teringat akan berita yang didengarnya dalam perjalanannya. Ia mendengar bahwa pasukan Belambangan telah menyerbu dan menduduki Pasuruan. Akan tetapi tak lama kemudian pasukan Mataram telah berhasil merebutnya kembali. Ia mendengar pula bahwa Belambangan diperkuat oleh bantuan dari pasukan Bali dan Madura. Dan yang membuat ia tak senang adalah ketika ia mendengar bahwa Belambangan juga dibantu oleh Kompeni Belanda yang memberi banyak senjata api. Ia harus membantu Mataram demi menebus kesalahannya yang sudah bertumpuk-tumpuk terhadap Mataram di masa lalu. Ia akan menyelidiki pihak Belanda yang berada di Belambangan, mencegah mereka memberi bantuan selanjutnya. Setelah mengambil keputusan dengan cara itu ia akan membantu Mataram. Maya Dewi lalu pergi menuju pantai Belambangan dan ia pun berjalan menyusuri pantai karena ia tahu bahwa biasanya, untuk membantu suatu daerah yang menentang Mataram, pihak Kompeni Belanda tentu menggunakan kapal sehingga dengan leluasa mereka dapat mendatangi daerah itu tanpa banyak gangguan seperti kalau melakukan perjalanan darat. Juga mereka mengandalkan keampuhan kapal mereka yang diperlengkapi dengan meriam-meriam, dan awak kapal dipersenjatai senjata-senjata api.
Setelah berhari-hari ia melakukan perjalanan menyusuri pantai dan bertemu dengan nelayan yang tinggal di dusun-dusun pantai, ia mendapat petunjuk di mana adanya kapal-kapal Belanda yang tampak dari pantai. Karena pantai itu penuh dengan batu karang, maka kapal tidak berani mendekat pantai dan awak kapal yang ingin ke pantai menggunakan perahu-perahu kecil. Setelah mendapat keterangan itu, Maya Dewi cepat menuju ke pantai yang dimaksudkan nelayan itu. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari mulai melukis jalur kemerahan di atas permukaan laut yang airnya tenang, Maya Dewi tiba di pantai dari mana tampak sebuah kapal Belanda berlabuh agak jauh dari pantai. Pantai itu sunyi saja, tak tampak seorang pun manusia. Juga tidak ada perahu nelayan seperti di pantai-pantai lain. Biasanya, para nelayan memang merasa takut kalau ada kapal Belanda. Mereka takut dicurigai dan para serdadu Belanda itu kalau merasa curiga lalu main tangkap, siksa, bahkan bunuh. Tiba-tiba Maya Dewi melihat sebuah perahu kecil meluncur ke arah pantai. Agaknya perahu itu datang dari kapal dan perahu itu didayung 2 orang. Di tengah perahu tampak duduk 2 orang lagi. Maya Dewi menyelinap dan bersembunyi di balik batu besar yang terdapat di tepi pantai. Setelah perahu itu tiba dekat pantai, dari tempat ia mengintai, Maya Dewi dapat melihat jelas bahwa 2 orang yang mendayung itu adalah anak buah kapal dan yang seorang lagi seorang opsir. Akan tetapi yang seorang lagi berpakaian jubah longgar, bukan serdadu. Mereka berempat adalah orang-orang kulit putih dan Maya Dewi yang sudah hafal akan pakaian para anggota pasukan Kompeni Belanda mengenal bahwa yang 3 orang adalah seorang perwira dan 2 orang prajurit Kompeni Belanda yang bertugas menjadi anak buah kapal. Setelah perahu itu mendarat, ia merasa heran bukan main melihat bahwa perwira Belanda itu memegang sebuah pistol yang ditodongkan ke arah orang kulit putih berpakaian jubah longgar itu. Agaknya orang itu ditawan. Kalau yang ditodong adalah seorang Jawa, ia tidak akan merasa heran. Akan tetapi kini yang ditodong adalah seorang Belanda, sedangkan penodongnya seorang perwira Belanda pula. Maya Dewi memandang penuh perhatian kepada orang yang ditodong itu. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya kelabu dan Maya Dewi sejak dahulu memang tidak pernah mengerti apakah kelabu itu memang warna rambutnya ataukah rambut hitam bercampur uban. Kulit muka laki-laki itu merah dan berseri tanda sehat dan anehnya, sikapnya begitu santai dan tenang, sama sekali tidak tampak takut menghadapi moncong senjata api yang ditodongkan ke arahnya sejak mereka berada di perahu tadi. Sepasang mata yang kebiruan itu bersinar terang, mulutnya mengandung senyum penuh kesabaran. Wajah yang tampan. Tubuhnya tinggi agak kurus dan pakaiannya agak kusut. Setelah perahu menempel di pantai, perwira Belanda itu bangkit dan menghardik tawanannya dalam bahasa Belanda yang tidak dimengerti artinya oleh Maya Dewi. Akan tetapi melihat orang itu bangkit lalu melangkah keluar dari perahu dalam keadaan tetap ditodong, ia dapat menduga bahwa hardikan itu adalah perintah agar orang itu keluar dari perahu. 2 orang prajurit yang mendayung perahu tetap berada di perahu, memandang ke arah perwira dan tawanannya itu sambil tersenyum mengejek. Mereka lalu mengeluarkan rokok dengan santai. Sementara itu, si perwira menggunakan ujung senjata apinya untuk mendorong tawanannya agar maju lebih jauh dari air. Tanpa mereka ketahui, mereka kini mendekati batu besar di balik mana Maya Dewi mengintai. Perwira dan tawanannya itu berhenti melangkah dan mereka lalu bicara dalam bahasa Belanda. Maya Dewi tidak mengerti, akan tetapi dari suara dan sikap mereka saja ia tahu bahwa opsir yang membentak-bentak itu marah-marah, sedangkan tawanannya itu bicara dengan tenang dan sabar. Tiba-tiba perwira itu membentak dan tawanannya menghela napas, mengangkat kedua pundaknya lalu berbalik membelakangi opsir itu, menjatuhkan diri berdiri di atas pasir, menengadah dan membentangkan kedua lengan ke atas, lalu berkata-kata dalam bahasa Belanda. Maya Dewi dapat merasakan getaran penuh perasaan terkandung dalam suara orang itu dan biarpun ia tidak mengerti artinya, ia dapat menduga bahwa orang itu agaknya sedang berdoa. Tiba-tiba Maya Dewi menggerakkan tangan kanan yang sejak tadi sudah menggenggam sebuah batu karena memang ia sudah berniat untuk menolong orang yang ditodong sungguh pun ia tidak tahu urusannya. Begitu melihat perwira Belanda itu mengangkat pistolnya dan siap menembak orang itu dari belakang, Maya Dewi menyambitkan batu itu ke arah tangan yang memegang pistol itu. Cut! Dar!